Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia masuk ke dalam 5 besar dengan jumlah pulau terbanyak di dunia dan tentu saja menjadi daya tarik. Selain itu, Indonesia memiliki 37 provinsi. Walau terpisah, tetapi Indonesia tetap satu, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya sangat mencintai tanah air yang indah alamnya dan kekayaannya yang sangat berlimpah. Saya sangat beruntung dan bangga bisa lahir dan besar di sini. Aku Ainindya, remaja yang sangat mengagumi salah satu anugerah Tuhan untuk Indonesia yang memiliki banyak sekali keanekaragaman flora dan faunanya. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang memiliki hutan mangrove, hutan lindung, savana, dan lain sebagainya. Berdasarkan data, Indonesia memiliki 115 dari jumlah 515 hewan mamalia di dunia, atau setara dengan 12% jumlah tersebut ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki 25.000 spesies tumbuhan berbunga, atau setara dengan 10% jumlah dari tumbuhan berbunga di seluruh dunia. 1.500 spesies burung, 600 spesies reptilia, dan 270 spesies amfibi. Di bidang kelautan, Indonesia memiliki berbagai jenis terumbu karang dan ikan yang luar biasa jumlahnya. Bahkan, 97 jenis ikan karang hanya dapat hidup di perairan laut Indonesia. Hewan-hewan ini menjadi bukti kekayaan fauna Indonesia. Mereka hidup di alam bebas, liar menyenandungkan kebebasan. Tidak hanya fauna, negara ini juga diberkahi kekayaan flora yang sangat berlimpah. Terdapat lebih dari 38.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi, yakni tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun tersebar banyak di bumi Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya, tapi juga ragam budayanya. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikannya memiliki keragaman budaya. Budaya Indonesia yang luar biasa. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wujud keragaman budaya yang bangsa Indonesia ini miliki, di antaranya rumah adat, upacara adat, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Ragam warisan kebudayaan Indonesia ini harus kita lestarikan. Namun, di balik Indonesia yang kaya dan elok, ternyata masih banyak ancaman yang harus kita hadapi. Masalah banjir yang tak kunjung usai, pencemaran air laut dan sungai akibat limbah pabrik dan rumah tangga, dan baru-baru ini masalah terkait dengan polusi atau tingkat kualitas udara yang erat dengan isu perubahan iklim yang melanda seluruh dunia. Hubungan timbal balik antara hutan dan manusia seringkali tidak terjadi karena kurangnya kesadaran manusia
bahwa pemanfaatan hutan dengan bijak dan menjaga satwa dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan juga hal yang sangat penting. Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga hutan dan habitat di dalamnya dapat menimbulkan kerusakan hutan, perubahan iklim, kepunahan spesies yang tinggal di hutan, timbulnya bencana alam, terganggunya siklus air, kerugian ekonomi, dan mempengaruhi kualitas hidup. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 80% berupa hutan. Konservasi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Indonesia adalah bangsa yang besar, terkenal dengan keindahan, kekayaan, dan juga keunikannya. Maka dari itu, mari kita sebagai warga bangsa Indonesia menjaga agar kekayaan alamnya tetap bisa dinikmati. Indonesia, sang mega biodiversity, memiliki banyak sekali keindahan alam, hewani, dan mikroba yang tidak terkira. Maka dari itu, mari kita jaga dan lestarikan bersama-sama, karena alam akan bersahabat pada siapapun yang juga ramah padanya. Saatnya anak muda zaman sekarang bersatu menjaga keutuhan keragaman Indonesia, budaya dan tradisi sebagai bagian dari kekayaan bangsa dan melestarikannya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Indonesia masuk dalam 10 besar negara pemilik hutan terbesar di dunia, bahkan peringkat pertama negara terindah di dunia. Tugas kita untuk selalu mengawal prestasi ini dari banyaknya ancaman, demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Jaga dan lestarikan hutan kita, niscaya kita, anak kita, dan cucu kita akan merasakan manfaat dari hutan yang kita jaga. Salam lestari.